Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afiq Fudian. Saya dari jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah keamanan jaringan, yaitu tentang social engineering. Yang dimana social engineering ini merupakan sebuah fenomena sosial yang sudah sering terjadi pada saat ini. Ya, seperti halnya suatu jenis data ini tidak bisa mudah terdeteksi, kan bisa saja upaya manipulatif tersebut tanpa diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afiq Fudian. Saya di sini untuk memenuhi tugas dari MK keamanan jaringan, yaitu tentang social engineering. Seperti yang kita ketahui, social engineering merupakan sebuah fenomena sosial ataupun sebuah ancaman yang besar bagi keamanan data-data kita, terutama data pribadi kita. Seperti halnya jenis data breaching yang tidak mudah untuk dideteksi. Bahkan bisa saja upaya manipulatif tersebut tanpa diketahui telah mengancam data kita setiap harinya. Maka dari itu, kita harus mengetahui apa itu social engineering, seperti jenis-jenis ancamannya, serta cara-cara yang terbaik untuk mencegahnya. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu social engineering. Social engineering merupakan sebuah teknik manipulasi yang memanfaatkan kesalahan manusia untuk mendapatkan akses pada informasi pribadi atau data-data berharga. Ya, bisa dibilang seperti rekayasa sosial. Jadi ada misalnya contohnya ada orang yang pura-pura menjadi diri kita, ya, kemudian menipu orang lain dengan iming-iming kepentingan yang sangat mendadak. Nah, seperti itulah kira-kira. Di dalam dunia cybercrime, jenis penipuan human hacking ini dapat mengikat pengguna untuk tidak menaruh curiga. Pengguna ataupun user dapat dengan mudah menggunakan data kita, kemudian menyebarkan virus ataupun infeksi malware yang dapat memberikan akses ke sistem yang terjaga. Nah, dengan kepolosan kita bisa mudah memberikan kepada pengguna ataupun hacker untuk diberikan data-data kita. Kemudian data kita itu disebarkan infeksi ataupun malware dan memberikan akses ke sistem kita dari malware tersebut. Jadi mereka penyusup ataupun hacker bisa masuk ke data kita melalui infeksi malware tersebut. Jadi serangan seperti ini dapat terjadi secara online, langsung maupun dengan cara interaksi lainnya yang sulit untuk diduga. Jadi kita tidak pernah tahu kapan serangan ini terjadi. Cara kerja social engineering. Yang pertama, cara kerjanya yaitu dengan serangan yang sangat terstruktur dan tidak berantakan. Menurut CSO Online, cara kerja social engineering adalah seperti berikut ini. Yang pertama, penyerang merencanakan strategi dengan mengumpulkan informasi tentang latar belakang dan tempat kerja korban. Jadi dikumpulkan informasi data-data kita sebelum di reset dulu, sebelum dia bergerak, seperti misalnya profil kita, nama orang tua kita, nomor HP dan segala macam, kemudian tempat kerja kita di mana, pendidikan kita di mana. Kemudian penyusup dengan menjalin hubungan atau menjalin interaksi, dimulai dengan membangun kepercayaan korban. Jadi penyusup ataupun hacker ini membuat iming-iming seperti halnya sok dekat dengan kita gitu. Nah, jadi seperti halnya udah akrab banget sama kita. Dia membuat sebuah silaturahmi dengan kita agar kita mudah untuk dimanfaatkan. Kemudian penyusup mengeksploitasi korban setelah kepercayaan terbentuk dan kelemahan mereka terlihat, memutuskan hubungan setelah korban melakukan tindakan yang diinginkan. Jadi setelah dia melakukan tindakan tersebut dan tindakan social engineering, kemudian dia langsung memutuskan hubungan dengan korban. Nah, jadi dengan cara apapun, seperti halnya misalnya
dengan cara dia ngeblok semua nomor HP kita, semua sosial media kita yang telah kita berteman dengannya. Kemudian proses ini dapat berlangsung dalam satu kali interaksi email atau selama bulan-bulan dalam serangkaian obrolan di media sosial. Nah, tujuan media utamanya tuh yaitu media sosial. Jadi hati-hati menggunakan media sosial. Kemudian pada akhirnya serangan dan akan diakhiri setelah korban melakukan tindakan yang diharapkan penyerang. Ya, ini seperti pembagian misalnya kayak informasi pribadi atau memanfaatkan malware pada sistem device mereka. Jadi jangan pernah kita terlalu polos. Jangan pernah terlalu polos dalam bermedia sosial ataupun dalam bermain digital. Apapun yang diminta oleh orang yang tidak dikenal maupun sistem ataupun AI, jangan pernah langsung kita berikan. Harus kita riset terlebih dahulu, harus kita lihat terlebih dahulu apakah ini penting atau tidak, apakah ini bermutu atau tidak, seperti itu. Serangan social engineering juga datang dalam berbagai bentuk. Ya, jadi ada bentuk-bentuk lainnya dapat dilakukan di mana saja, di mana saja interaksi manusia itu terlibat. Ya, antar manusia, melalui media sosial kan juga berinteraksi, kemudian secara langsung tetap muka juga berinteraksi, itu bisa saja terjadi. Menurut Imperva, berikut ini ada 5 bentuk serangan rekayasa sosial yang paling umum ditemukan. 4 ada 4 bentuk. Nah, jenis pertama ada baiting. Jadi baiting ini merupakan serangan social engineering yang paling sering kita temukan. Seperti namanya, baiting menggunakan serangan umpan dalam bentuk janji palsu, ya, ataupun berbohong untuk memancing keserakahan atau keingintahuan korban. Jadi penyerang akan memikat korban ke dalam sebuah perangkap seperti itu, mana nantinya mereka akan mencuri informasi pribadi atau menyebabkan sistem device korban ataupun kita untuk terkena malware ataupun virus mereka. Kemudian ada namanya pretexting, yaitu dalam serangan pretexting ini seseorang menyerang memperoleh informasi melalui serangkaian kebohongan yang dibuat dengan cerdik. Jadi penipuan rekayasa sosial ini seringkali diprakarsai oleh pelaku untuk pura-pura kayak membutuhkan informasi sensitif dari korban untuk melakukan tugas penting. Jadi dengan label-label ini penting, ini genting segala macam, tolong kirim ini, tolong segala macam, nah seperti itulah. Kemudian ada yang namanya phishing. Jadi phishing ini merupakan jenis serangan social engineering yang paling berbahaya di antara yang lainnya. Seringkali bentuk penipuan ini hadir dalam kampanye email dan pesan teks bertujuan untuk menciptakan urgensi, keingintahuan atau ketakutan pada korban. Kemudian penyerang ataupun hacker mendorong korban untuk mengungkapkan informasi sensitif, kemudian mengklik tautan ataupun link ke suatu web yang berbahaya atau membuka lampiran yang berisi malware. Nah, maka dari itu hati-hati dalam membuka email atau pesan-pesan yang kita tidak tahu dari mana asalnya. Kalau boleh jangan dibuka kalau memang asalnya itu bukan dari suatu lembaga ataupun organisasi yang resmi. Kalau memang mencurigakan, lebih baik jangan dibuka sekalipun. Kemudian ada spear phishing. Spear phishing merupakan jenis serangan versi penipuan phishing tapi lebih terstruktur, lebih teratur, di mana penyerang akan membeli individu atau perusahaan tertentu. Nah, kalau spear phishing ini mainnya udah gede, udah luas nanti. Jadi penyerang itu akan menyesuaikan pesan mereka berdasarkan karakteristik, posisi pekerjaan, dan kontak milik korban agar serangan mereka tidak terlalu mencolok. Spear phishing membutuhkan lebih banyak upaya dan mungkin membutuhkan waktu minggu hingga berbulan untuk melakukannya. Jadi phishing ini untuk seorang penyedup ataupun hacker agak lebih susah atau lebih lama kinerjanya, akan tetapi lebih aman untuk hacker. Kemudian ada juga contoh serangan dalam social engineering. Itu ada beberapa contohnya. Yang pertama ada warm text. Warm text bertujuan untuk menarik perhatian pengguna yang sehingga file yang telah terinfeksi. Contohnya itu seperti serangan dalam kasus worm bernama I Love You pada tahun 2000 di Filipina, yang dimana pada saat itu
termasuk yang cukup viral pada masanya tentang kasus bom Alevio ini. Jadi saat itu serangan ini menargetkan email-email perusahaan di Filipina, perusahaan-perusahaan di Filipina dan negara-negara lain seperti Hong Kong. Jadi target menerima email seperti surat cinta yang berisi pesan cinta dan link. Saat link dibuka, maka bom atau serangan tersebut akan menyebar dan mengakses data pribadi penerima email. Pada saat itu di Filipina, kerugian ditaksir mencapai lebih dari 20 juta dolar Amerika Serikat ataupun setara 303 miliar rupiah yang dirugikan karena serangan bom attacks ini. Kemudian ada yang namanya peer-to-peer network attacks. Jadi jaringan peer-to-peer atau P2P sering menjadi incaran dari serangan dengan metode social engineering ini. Jadi biasanya serangan ini berisi virus Trojan dan muncul dalam bentuk file yang udah siap download dengan nama yang menarik perhatian. Biasa serangan ini berisi virus-virus yang seperti virus-virus berbahaya lah seperti Trojan ini dan juga virus-virus lainnya, malware lainnya. Contohnya tuh seperti AIM dan AOL password hacker.exe. Kemudian ada juga yang Microsoft CDK generator.exe. Di dua file itu berkaitan dengan perangkat serta aplikasi yang banyak digunakan oleh para pekerja. Kemudian cara mencegahnya. Bagaimana cara mencegah social engineering ini terjadi? Ya, minimal tidak terjadi pada diri kita. Dan juga minimal kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat maupun teman-teman maupun kerabat kita. Jadi melihat cara kerjanya yang struktur yang teratur serta banyaknya jenis social engineering, seperti apa sih cara mencegah social engineering ini? Jadi cara-caranya itu cukup mudah dimana pengguna device harus sadar akan bahaya yang mengancam data mereka. Seperti halnya langkah-langkah berikut ini lebih jelas. Yang pertama, jangan pernah mengklik tautan yang mencurigakan. Seperti tautan-tautan yang saya bilang tadi, yang tidak jelas dari mana sumber asalnya. Kemudian periksa kembali dan juga periksa secara rutin sumber situs yang ingin dibuka. Misalnya kita sudah buka situs yang mungkin bajakan, kemudian jangan lupa untuk dicek terus-menerus situs itu apakah memang masih berlaku, masih bagus atau tidak. Apabila sudah kalian merasa sudah meragukan situs tersebut, alangkah baiknya jangan pernah dibuka lagi. Kemudian hindari percakapan dengan orang asing. Nah, biasanya ini terjadi seringnya di media sosial. Banyak promosi-promosi mengenai suatu web ataupun link itu yang tidak jelas dari mana asalnya. Nah, biasa di Instagram, di WA, tiba-tiba mereka mengirim kita sebuah pesan yang sangat menohok, yang sangat menarik bagi kita. Nah, jadi kalau emang nggak jelas, lebih baik dihindarkan. Kemudian hindari download dokumen yang tidak dikenal. Seperti halnya download dokumen yang dikirim oleh seseorang atau penyadap yang nggak tahu kita tuh dokumen apa dan nggak tahu siapa yang ngirim dan tidak tahu tujuannya apa. Lebih baik jangan di-open dan jangan di-download dokumen tersebut. Kemudian anggap aja bahwa seluruh tawaran hadiah itu palsu. Seluruh tawaran hadiah yang tiba-tiba ada sama kita padahal kita nggak buat apa-apa, anggap aja palsu. Daripada kalian terkena social engineering, lebih baik jangan dibuka. Kita akan tahu itu bahwa hadiah itu asli atau tidak dari diri kita sendiri. Pertama, seperti kita telah mengikuti lomba ini, kemudian dia menyebutkan dari mana dia menyebutkan tujuannya apa, dan juga dia menyebutkan bahwa ini untuk siapa penerimanya. Kalau yang jelas seperti itu tidak masalah, tetapi yang tidak jelas itu sudah pasti palsu. Lebih baik jangan dibuka, diterima. Kemudian tolak request email atau pesan dari orang yang tidak dikenal. Ini sebenarnya sama seperti yang di atas tadi, jangan pernah
menerima email ataupun pesan yang kita tidak tahu sumbernya dari siapa, yang kita tidak kenal orangnya siapa, gitu. Daripada kalian terkena social engineering, lebih baik jangan dibuka. Kemudian selalu ingat akan risiko kehilangan informasi penting. Sebelum kalian melakukan, bisa kalian keep away dengan email atau pesan tersebut. Kalian harus tetap ingat nih, risiko yang harus kalian ambil setelah kalian membuka informasi tersebut, setelah kalian membuka pesan tersebut. Apabila kalian tidak ingin mengambil risiko, jangan dibuka. Apabila kalian ingin mengambil risiko, dibuka aja terus. Nah, tapi satu selalu ingat akan risiko kehilangan informasi penting. Bisa jadi kehilangan email Anda, maupun bahkan duit, ya, uang di ATM kita. Maka dari itu tetap hati-hati. Jadi itulah sedikit rangkuman tentang social engineering yang perlu kita ketahui. Yang dimana pada intinya social engineering adalah sebuah serangan manipulatif yang dapat mengancam keamanan data kita setiap harinya. Dari itu, kita harus mengedukasi pada kawan-kawan kita, kerabat kita mengenai social engineering. Sekarang juga, karena kita tidak akan tahu kapan social engineering ini datang kepada kita gitu. Jadi kenali contoh-contoh sertanya, dan ingatlah bahwa informasi pribadimu itu berada dalam ancaman besar jika kamu tidak sikap. Data pribadi kamu itu sangat penting, informasi pribadi kamu itu sangat penting, dan sekali-sekali memberikannya kepada orang yang tidak kamu kenal. Untuk informasi lainnya seputar social engineering, mungkin saya kurang bisa menangkap, bisa menjelaskan kepada kawan-kawan, seperti virus-virus, macam-macam jenis virus ataupun malware. Mungkin cukup ini saja penjelasan dari saya mengenai social engineering. Untuk pesan dari saya yaitu hati-hatilah dalam bersosial media khususnya, dan juga dengan berinteraksi dengan masyarakat luas. Pilihlah, ya, tetap harus pilih siapa yang kalian interaksi, siapa yang kalian chat ataupun DM ataupun berbagi pesan bersilaturahmi. Tetap kalian jaga privasi kalian itu yang baik. Apabila ada seorang yang meminta privasi, jangan pernah memberikannya. Jadi orang yang sudah dekat dengan kalian ataupun Anda kenal ataupun yang Anda percaya. Mungkin cukup itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah kepada rekan yang telah memberikan tugas ini kepada saya dan juga kami mengenai social engineering pada angka keamanan jaringan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena yang salah datang dari saya dan benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.